Assalamualaikum sahabat. Sekarang saya akan bercerita mengenai catatan dinasti Ming pada periode kekuasaannya 1368 Masehi sampai dengan 1643 Masehi. Pada masa dinasti Ming ini, Zheng He atau Panglima Cheng Ho melakukan 7 kali pelayaran melintasi samudra. Di dalamnya ada penterjemah bernama Ma Huan. Inilah catatan Ma Huan yang diberi nama Yingya Senglan. Ma Huan dan juga temannya Fei Xin, sesama penterjemah di dalam kapal Panglima Cheng Ho atau Zheng He, keduanya adalah seorang Muslim. Kedua orang ini bisa berbahasa Arab. Negara Jawa sebelumnya dikenal dengan nama Japa. Memiliki 4 kota yang semuanya tidak memiliki tembok. Nggak jelas ini kotanya apa aja. Kapal-kapal dari negara lain pertama-tama akan merapat di sebuah tempat bernama Tuban. Tidak jauh dari Cecun. Cecun ini artinya kakus-kakus, nama sebutan orang Cina untuk Gresik. Selanjutnya mereka menuju Surabaya dan akhirnya berlabuh di Majapahit, di mana sang raja menetap. Jadi Ma Huan ini datang ke kerajaan Majapahit pada masa raja yang berkuasa sekitar tahun 1400 di Majapahit. Mari kita dengarkan catatan Ma Huan tentang kerajaan Majapahit. Kediaman raja dikelilingi tembok bata setinggi lebih dari 9 meter dan panjangnya lebih dari 90 meter. Gerbangnya 2 lapis dan sangat bersih serta terpelihara. Rumah-rumah di dalamnya terletak 9-10 meter di atas tanah, sepertinya rumah panggung. Lantainya terbuat dari papan yang ditutupi dengan tikar rotan yang halus atau tikar rumput yang dianyam. Di atasnya orang-orang duduk bersila. Untuk atap mereka menggunakan papan kayu keras yang dibelah dan dibentuk genting. Rumah tinggal penduduk dialasi jerami dan dilengkapi dengan ruang penyimpanan yang terbuat dari batu. Tingginya sekitar 1 meter dan digunakan untuk menyimpan barang-barang milik mereka. Di atas tempat penyimpanan inilah mereka biasanya duduk. Raja tidak mengenakan tutup kepala. Kadangkala dia mengenakan hiasan kepala yang dibuat dari dedaunan dan bunga emas. Tubuh bagian atasnya tidak ditutupi kain, sedangkan bagian bawahnya ditutupi dengan 1 atau 2 kain berbunga-bunga atau sarung. Untuk mengencangkan sarung ini digunakan kain tipis atau linen yang dikencangkan di sekitar perut. Kain semacam ini disebut selendang. Raja membawa 1 atau 2 pisau pendek yang disebut pulak. Mungkin ini sejenis keris. Dia juga tidak mengenakan alas kaki. Raja mengendarai gajah atau duduk di atas kereta yang ditarik sapi. Para pria di negara ini membiarkan rambut mereka tergerai, sedangkan para wanita menyanggulnya. Mereka mengenakan semacam mantel dan kain yang menutupi bagian bawah tubuh mereka. Para pria membawa pulak yang disisipkan di ikat pinggang mereka. Setiap orang membawa senjata semacam ini, dari anak berusia 3 tahun hingga orang tertua. Senjata ini memiliki garis-garis tipis dan bunga-bunga keputihan serta dibuat dari baja terbaik. Gagangnya terbuat dari emas, cula badak atau gading gajah yang dibentuk menjadi wajah manusia atau setan dan dikerjakan dengan sangat teliti. Ini pasti adalah keris. Para pria dan wanita di negara ini sangat menghargai kepala mereka. Jika seseorang menyentuhnya
atau mereka terlibat pertikaian dalam berdagang, atau mereka mabuk dan saling menghina, mereka akan mengeluarkan senjata ini dan mulai saling menusuk. Jadi permasalahan akan diselesaikan dengan kekerasan. Jika seseorang mau terbunuh, pembunuhnya akan melarikan diri dan menyembunyikan diri selama 3 hari. Setelah masa ini berlalu, dia tidak harus mempertanggungjawabkan pembunuhan itu. Tetapi jika seorang pembunuh tertangkap basah, dia akan segera ditusuk sampai mati. Mereka tidak mengenal hukuman rengket atau rangket dengan cambuk atau bambu. Jika melakukan kesalahan besar maupun kecil, tangan pelaku akan diikat di belakang badannya dengan rotan tipis dan dibawa pergi. Dia akan ditusuk dengan keris di samping badannya atau di antara tulang rusuknya sebanyak 1 atau 2 kali hingga mati. Tidak ada hari yang berlalu tanpa terbunuhnya seseorang. Hal ini sangat menakutkan. Koin tembaga Tiongkok dari berbagai dinasti dipergunakan dengan bebas. Tuban adalah nama lokal sebuah tempat yang dihuni sekitar 1.000 keluarga di bawah 1 orang pemimpin. Di antara mereka cukup banyak orang Tionghoa dari Guangdong dan Zhangzhou yang menetap di sana. Unggas, kambing, ikan, dan sayuran sangat murah di sini. Di tepi pantai terdapat sebuah kolam air kecil yang airnya segar dan enak diminum. Air kolam ini disebut air suci. Menurut cerita, sumur ini terbentuk pada masa dinasti Yuan. Ketika itu, Jenderal Kekaisaran Xi Bi dan Gao Xing datang untuk menyerang Jawa. Selama sebulan mereka tidak mengalami kemajuan. Air yang ada di kapal telah habis dan pasukan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kedua jenderal ini kemudian berdoa kepada langit. Kami telah menerima perintah kaisar untuk mengalahkan kaum barbar. Jika langit bersama kami, berilah kami sumber air. Jika tidak, jangan beri kami air. Setelah selesai berdoa, mereka menusukkan tombak mereka sekuat tenaga di pantai. Segera menyembur dari tempat yang ditusuk tombak. Air ini sangat baik untuk diminum. Mereka semua meminumnya dan tertolong atas bantuan langit ini. Sumur ini masih ada hingga saat ini. Bergerak ke timur dari Tuban selama setengah hari, kita akan tiba di Cechun yang disebut Gresik atau Gresik oleh penduduk setempat. Pada awalnya desa ini merupakan pantai kosong. Orang-orang Tionghoa yang datang ke negara ini kemudian menetap di sana. Pada saat ini orang-orang kaya di sana adalah orang-orang Guangdong. Sekitar 1.000 keluarga tinggal di sana. Banyak penduduk pribumi yang datang untuk berdagang. Benda-benda yang terbuat dari emas, batu mulia, dan barang-barang impor diperdagangkan dalam jumlah besar. Penduduknya sangat kaya. Bergerak ke selatan dari kedua desa ini, kita akan tiba di Surabaya yang berjarak 12 km. Di sini juga terdapat banyak orang kaya. Sekitar 1.000 keluarga tinggal di sini. Di antara mereka juga terdapat orang Tionghoa. Bepergian dari Surabaya dengan perahu kecil sejauh sekitar 70-80 li atau sekitar 42 km, kita akan menemukan sebuah pasar yang bernama Zanggu atau Cangkir. Setelah turun dari perahu dan berjalan kaki ke arah selatan selama 1,5 hari, sampailah kita di Majapahit. Disinilah tempat raja tinggal. Di tempat ini bermukim 2-300 keluarga penduduk pribumi dan 7 atau 8 orang tetua yang membantu raja. Iklimnya selalu hangat seperti musim semi kita. Padi dipanen 2 kali setahun, berasnya kecil dan putih. Mereka juga memiliki wijen dan kacang kedelai, tetapi tidak memiliki barley dan gandum.
Negara ini menghasilkan kayu secang, intan, kayu cendana putih, lada, merica, baja, serta tempurung penyu, baik yang sudah diolah maupun yang mentah. Burung-burung yang menarik adalah burung nuri sebesar unggas dan berwarna merah, hijau, atau warna-warni lainnya. Ada pula burung beo. Semua burung ini dapat meniru perkataan manusia. Kami juga menemukan kakatua, burung darah hijau, dan warna lainnya, merak, serta burung-burung lain. Binatang menarik adalah rusa jantan berkulit putih dan monyet putih. Mereka mengembangbiakkan babi, kambing, sapi, kuda, unggas, dan bebek, tetapi tidak memelihara keledai atau angsa. Buah-buahan yang ada: pisang raja, kelapa, tebu, delima, biji teratai, manggis, semangka, langsat, dan sebagainya. Manggis seperti delima, tapi kulitnya seperti jeruk kecil dan daging buahnya berwarna putih, berjumlah 4 buah. Rasanya manis asam, sangat menyenangkan. Langsat seperti pipa tetapi sedikit lebih besar. Daging buahnya berwarna putih, berjumlah 3 buah. Rasanya juga manis asam. Tebu memiliki kulit berwarna putih dan sangat tebal. Tumbuh sepanjang 6 hingga 9 meter. Tanaman lainnya adalah melon, terong, dan sayuran lainnya. Mereka tidak mengenal peach atau persik, plum atau prem, atau lik, bawang bakung. Penduduk negara ini tidur sambil duduk. Mereka tidak memiliki tempat tidur atau dipan. Jika makan, mereka tidak menggunakan sendok atau sumpit, maksudnya hanya menggunakan tangan. Baik pria maupun wanita terus-menerus mengunyah pinang dengan daun sirih dan limau. Jika mereka akan makan, pertama-tama mereka akan mencuci mulut mereka untuk membersihkan sisa-sisa pinang. Selanjutnya mencuci tangan dan duduk. Mereka mengambil semangkuk penuh nasi. Atasnya disiram dengan krim atau saus lainnya. Makanan ini dimasukkan ke mulut dengan tangan. Jika haus, mereka meminum air. Jika menerima tamu, mereka tidak menawarkan minum tetapi menawarkan pinang. Di negara ini terdapat 3 kelompok penduduk. Pertama, kaum muslim yang datang dari barat dan menetap di sini. Pakaian dan makanan mereka bersih dan layak. Kedua, orang Tionghoa yang berasal dari Guangdong, Zhangzhou, dan Quanzhou. Kedua tempat terakhir ini berada di Fujian, tidak jauh dari Xiamen. Mereka melarikan diri dari daerah asalnya dan menetap di sini. Apa yang mereka makan dan gunakan juga sangat bagus. Banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam dan menjalankan ajarannya. Jadi unik di sini, pada zaman dahulu orang-orang Tionghoa atau Cina banyak yang beragama Islam. Kelompok ketiga adalah penduduk pribumi. Mereka sangat jelek dan kotor. Kepala mereka tidak pernah dikeramas dan mereka bepergian dengan kaki telanjang karena rajanya pun tidak memakai alas kaki. Mereka sangat percayakan tahayul. Bahkan negara mereka disebut negara setan dalam buku-buku Buddhis atau Buddha. Makanan penduduk sangat kotor dan buruk. Contohnya adalah ular, semut, dan segala macam serangga serta ulat. Makanan ini mereka panaskan sebentar di atas api dan langsung dimakan. Mereka memelihara anjing di dalam rumah dan tidur serta makan bersama pemiliknya tanpa merasa risih sama sekali. Jadi penduduk setempat ini kebanyakan beragama campuran Hindu-Buddha atau penyembah arwah nenek moyang. Menurut cerita, dahulu kala di negara ini hiduplah seorang raja yang jahat atau maharaja. Wajahnya berwarna hijau, tubuhnya berwarna merah, dan rambutnya berwarna coklat. Dia kawin dengan roh jahat yang berbentuk gajah dan memiliki 100 orang anak.
Anak-anaknya gemar memakan daging manusia dan telah memangsa banyak korban. Suatu hari kilatan petir datang tak terduga dan mengenai sebuah batu hingga terbelah. Di dalam batu itu terdapat seorang pria yang sedang bersila. Para penduduk sangat terkejut melihatnya dan mengangkat pria ini menjadi raja mereka. Dia memimpin penduduk melawan gajah jadi-jadian dan mengusir sang gajah beserta anak-anaknya. Akhirnya raja yang jahat berhasil dikalahkan dan penduduk bisa bertambah kembali jumlahnya dalam damai. Tetapi hingga sekarang mereka masih menyukai perkelahian. Setiap tahun mereka melakukan acara pertemuan tongkat bambu. Acara ini dilakukan pada bulan ke-10, yaitu awal musim panas mereka atau musim penghujan. Saat itu ratu menaiki kereta pagoda mendahului raja yang menaiki kereta biasa. Kereta pagoda ini tingginya 3 meter dengan jendela di semua sisinya dan ditarik beberapa ekor kuda. Setibanya di tempat acara, penduduk membentuk 2 barisan di sisi kiri dan kanan kereta pagoda. Setiap pria membawa tombak bambu tanpa mata tombak besi. Walau demikian, tombak ini tetap sangat keras dan tajam. Setiap petarung didampingi oleh istri atau selirnya yang membawa tongkat sepanjang 1 meter. Setelah genderang berbunyi pelan atau cepat, 2 pria akan maju membawa tombak dan mulai berkelahi. Mereka saling menyerang 3 kali dan kemudian dipisahkan oleh istri masing-masing. Sang istri mengayunkan tongkatnya dan berkata, "Narah, narah," atau "larah, larah." Mendengar seruan ini, mereka menghentikan perkelahian. Jika salah seorang di antaranya tewas dalam perkelahian ini, raja memerintahkan pemenang untuk membayar 1 koin emas kepada kerabat korban. Selanjutnya sang istri korban akan mengikuti pemenang. Mereka menjadikan permainan ini menjadi perkelahian yang mematikan. Ketika seseorang menikah, pertama-tama dia akan pergi ke rumah mempelai wanita untuk menyelesaikan pernikahan ini. 3 hari kemudian dia membawa sang istri pulang ke rumah. Pada saat itu kerabat mempelai wanita menabuh genderang dan gong tembaga, meniup tempurung kelapa, menabuh genderang bambu dan menyalakan kembang api. Sejumlah pria bersenjata pedang pendek mengelilingi mereka. Rambut sang mempelai wanita dibiarkan tergerai. Bagian atas tubuhnya tidak ditutupi pakaian dan kakinya tidak mengenakan alas kaki. Sehelai kain hijau bercorak bunga dililitkan di pinggangnya. Rangkaian manik-manik emas menghiasi kepalanya. Gelang emas dan perak yang indah menghiasi pergelangan tangannya. Para kerabat, rekan-rekan, dan tetangga membawakan daun sirih dan pinang. Mereka merangkai bunga dan dedaunan membentuk sebuah kapal kecil. Barang-barang ini mereka bawa bersama dengan kepindahan kedua mempelai sebagai bentuk ucapan selamat. Setelah tiba di rumah, mereka menabuh genderang dan gong dan bergembira selama beberapa hari. Kemudian mereka semua pulang. Ritual pemakaman mereka adalah sebagai berikut. Ketika seorang ayah atau ibu akan meninggal, seluruh anak laki-laki dan perempuannya menanyakan apa yang mereka inginkan dilakukan terhadap jenazah mereka setelah meninggal. Apakah mereka ingin tubuh mereka dimakan anjing, dibakar, atau diceburkan ke air? Orang tua kemudian memberikan perintah sesuai keinginan mereka. Setelah mereka meninggal, perintah ini akan dijalankan. Jika mereka ingin dimakan anjing, jenazah akan dibawa ke tepi pantai atau hutan di mana sejumlah anjing akan segera datang. Jika daging jenazah ini habis, maka mereka akan merasa damai. Jika tidak, anak-anaknya akan menyesal, menangis, dan membuang sisa jenazah ke air. Ketika orang kaya, pemimpin, atau pejabat meninggal,
selir kesayangan mereka akan bersumpah sebelum mereka meninggal. Sang selir menyatakan akan ikut mati jika tuannya mati. Pada saat jenazah dikeluarkan dari rumah duka, sebuah menara kayu yang tinggi didirikan. Bawahnya diberi tumpukan kayu yang tinggi. Kemudian api dinyalakan dan membakar tumpukan api itu hingga api membesar. 2 atau 3 selir yang telah bersumpah sebelumnya akan menaiki menara. Kepala mereka dihiasi bunga dan tubuh mereka ditutupi dengan sejumlah kain beraneka warna. Setelah menangis dan menari cukup lama, mereka melompat ke kobaran api dan turut terbakar bersama jenazah tuan mereka. Di antara para penduduk pribumi terdapat banyak orang kaya. Mata uang tembaga Tiongkok dari berbagai dinasti digunakan sebagai alat pembayaran. Huruf mereka mirip dengan soli. Soli maksudnya suatu negara di India. Mereka tidak menggunakan kertas atau pensil tetapi menulis dengan mengukir daun kajang atau daun lontar. Menggunakan ujung pisau tajam. Mereka memiliki tata bahasa. Bahasa negara ini sangat sopan dan lembut. Jadi bahasa Jawa yang sudah lama. Kromo Inggil. Satuan berat mereka sebagai berikut. 1 kati atau jin sama dengan 20 tahil atau liang. 1 tahil 16 kian dan 1 kian 4 kobang. Berat 1 kobang sama dengan 2187,5 fen berat resmi Tiongkok. 1 kian sama dengan 8,75 fen. Tahil mereka sama dengan 1,4 tahil Tiongkok ukuran standar. 1 kati sama dengan 28 tahil Tiongkok. Satuan volume mereka adalah sebagai berikut. Sebuah ruas bambu dipotong menjadi ukuran dan disebut kulak. Volumenya sama dengan 1,8 sheng atau pin standar resmi. 1 dou atau gantang disebut nai li dan sama dengan 1,44 dou standar resmi. Pada tanggal 15 atau 16 tiap bulan ketika bulan purnama dan malam cerah, para wanita pribumi membentuk kelompok sebanyak 20-30 orang. Seorang wanita memimpin di depan dan mereka semua bergandengan tangan berjalan di bawah bulan purnama. Wanita pemimpin mulai menyanyikan sebuah lagu pribumi dan selanjutnya semua mengikuti. Mereka pergi ke rumah kerabat dan rumah orang kaya serta pejabat. Di sana mereka mendapat hadiah uang logam, tembaga atau sebangsanya. Kegiatan ini disebut membuat musik di bawah sinar bulan purnama. Ada seorang pria yang melukis manusia, burung, binatang, serangga dan sebagainya di atas selembar kertas. Bentuk kertas ini seperti gulungan dan masing-masing ujungnya diikatkan pada sebatang kayu yang panjangnya 1 meter. Kertas ini kemudian digulung pada satu sisi. Pria ini kemudian berjongkok di tanah dan meletakkan gambar ini di depannya. Sambil membuka golongan gambar ini, dia menunjukkan gambar ini ke arah penonton. Selanjutnya dia memberikan penjelasan tentang setiap bagian gambar dalam bahasa pribumi dan bersuara keras. Para penonton duduk di sekitarnya dan mendengar, tertawa atau menangis sesuai apa yang diceritakannya. Penduduk negara ini sangat menyukai porselin Tiongkok, bunga hijau, wewangian kasturi, kain linen, atau sutra baik yang bergambar bunga ataupun polos, manik-manik kaca, dan sebagainya. Mereka membelinya dengan uang tembaga. Raja terus-menerus mengirimkan para tetua dan kapal ke Tiongkok untuk membawa produk negara ini sebagai upeti. Sejarah dinasti Ming telah membawa kita sampai pada masa datangnya orang Eropa. Artinya, tugas kami berakhir. Kami hanya akan menambahkan beberapa catatan tentang pos-pos perdagangan utama di Jawa yang berasal dari Dong Si Yang Kau yang terakhir terbit pada tahun 1618. Buku ini berisi sejumlah informasi tentang periode sebelumnya yang pantas ditampilkan di sini.
Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video yang lainnya. Terima kasih.